Kita lanjutkan kembali. Kita tadi sampai pada apa implikasinya apabila guru menjadi sebuah profesi gitu ya, menjadi seorang pekerja profesional. Maka yang akan dituntut dari seorang guru adalah akuntabilitasnya. Bagaimana kualifikasi atau profesionalisme seorang guru ini bisa diukur gitu. Nah, ada tingkatan kualifikasi profesionalisme dari seorang guru. Yang pertama adalah ini tingkatan paling dasar gitu ya, mengenai kapabilitas personal. Seorang guru dikatakan profesional dan layak menerima penghargaan sesuai profesinya apabila minimal memiliki kapasitas personal yang sesuai standar. Kapasitas personal artinya memiliki kompetensi-kompetensi seorang guru yang sudah ditetapkan. Nanti di belakang kita akan tahu apa saja kompetensinya. Dan minimal seorang guru tuh punya kompetensi itu. Bisa mengajar salah satunya, kemudian membuat perencanaan pembelajaran, melakukan penilaian, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya kurang lebih. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, ibaratnya seorang guru ini harus selalu mengembangkan dirinya gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan dirinya? Level step berikutnya atau level yang lebih tinggi dari seorang guru adalah ketika ia mampu menjadi inovator. Inovator artinya dia mampu menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi di dunia pekerjaannya. Dalam hal ini adalah dunia pendidikan. Ketika seorang guru berinovasi, entah itu melakukan inovasi dalam hal media pembelajaran, melakukan inovasi dalam hal model pembelajaran, apapun, maka ini menjadi nilai tambah gitu ya, dan semakin meningkatkan derajat profesionalisme seorang guru. Kemudian level yang terakhir adalah tingkatan yang ketiga adalah ketika seorang guru menjadi seorang developer. Developer tuh artinya bukan ini ya, punya usaha perumahan gitu, bukan ya. Tapi maksudnya adalah ketika seorang guru senantiasa mengembangkan dirinya dan mengembangkan bidang profesinya gitu. Kalau guru berarti bidang keilmuannya ya. Guru tidak hanya berhenti sampai level apa yang sudah dia baca, tapi dia terus mencari tahu, memperbarui pengetahuannya gitu ya. Termasuk juga mengembangkan cara-cara baru dalam mengajar, menjawab tantangan zamannya gitu ya. Maka itulah yang dinamakan sebagai guru profesional gitu. Apa sih sebenarnya peran dan fungsi guru? Secara umum, peran dan fungsi guru itu kalau menurut undang-undang ya, gampangnya adalah guru itu tugasnya mendorong, membimbing, dan memfasilitasi siswa belajar. Karena kita tahu kayak kemarin di pertemuan lalu waktu kita belajar aliran pendidikan, ada sebuah pertanyaan yang bagus gitu ya. Bagaimana ketika kita sekolah atau pendidikan punya tugas untuk mengembangkan pribadi murid-muridnya, mengembangkan bakat dan minatnya, bagaimana itu bisa dilakukan ketika banyak sekali murid gitu ya, banyak sekali murid dengan minat dan bakat yang berbeda-beda. Bagaimana guru bisa memfasilitasi itu semua? Bagaimana sekolah bisa memfasilitasi itu semua? Maka disinilah jawabannya. Yang menjadi tugasnya guru adalah mendorong, membimbing, dan memfasilitasi siswa untuk belajar. Guru tidak harus menjadi seorang perenang gitu ya, ketika ia memiliki seorang anak yang punya bakat berenang. Tapi guru bisa memfasilitasi, menunjukkan bagaimana kemana dia harus belajar, memberikan solusi bagaimana menyeimbangkan bakatnya ini dengan tugas-tugas siswa yang lain gitu ya. Jadi memfasilitasi bagaimana siswa belajar. Ki Hajar Dewantoro sejak semula di awal kemerdekaan dahulu sudah merumuskan kepada kita gitu ya tentang pentingnya peran dan fungsi guru ini. Kita mengenal ungkapan yang sangat terkenal yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Artinya apa? Tugasnya seorang guru itu ketika dia di depan, dia bertugas menjadi teladan.
menjadi penunjuk arah gitu ya, mana jalan yang benar. Ketika guru berada di tengah, guru bertugas untuk memberikan motivasi, membangun kemauan siswa untuk bergerak, untuk belajar, untuk berpraktik gitu ya, mencoba hal-hal yang baru. Ketika guru berada di belakang, guru bertugas memberikan dorongan dan arahan. Jangan kemudian mengajarkan siswa, mengatur siswa gitu ya, tapi memberikan dorongan, memberikan arahan, memberikan petunjuk bagaimana seharusnya dia bergerak, ke arah mana seharusnya seorang siswa bergerak gitu. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyimpulkan apa sih yang menjadi peran dan fungsi guru itu sesungguhnya. Ada empat peran. Yang pertama adalah guru memiliki fungsi dan peran sebagai pengajar. Sebagai pengajar artinya guru bertugas mentransfer ilmu pengetahuan gitu ya. Apa yang sudah dipelajari guru diajarkan juga ditransfer ke siswa agar siswa juga memiliki pemahaman yang sama. Kemudian tugas yang kedua, guru berperan sebagai seorang pembimbing bagi siswanya. Pembimbing dalam hal ini adalah menuntun anak didiknya untuk menjadi pribadi yang manusiawi gitu ya, yang memiliki karakter kemanusiaan yang sesungguhnya gitu. Kemudian tugas yang ketiga, guru berperan sebagai ilmuwan. Berperan sebagai ilmuwan ini artinya harus ekspor di bidangnya. Seorang guru tidak boleh berhenti pada apa yang diketahui sekarang, tapi terus mencari, mengembangkan ilmunya sehingga dia mencapai level ahli gitu ya, sangat mengetahui apa yang menjadi bidang garapannya. Maka sangat memungkinkan atau sangat dibutuhkan seorang guru yang juga seorang peneliti gitu ya, agar ilmu yang dipelajari terus berkembang. Terakhir, seorang guru itu juga merupakan pribadi. Pribadi dalam arti seorang guru itu harus memiliki kepribadian guru. Kepribadian guru itu yang seperti apa? Kepribadian guru itu adalah kepribadian yang ngemong, yang peduli akan siswanya, yang kemudian selalu merasa terpanggil ketika ada anak manusia yang membutuhkan bimbingan gitu ya, yang bisa digugu dan ditiru. Itulah adalah kepribadian seorang guru yang memiliki prinsip-prinsip hidup dan memegang prinsip hidup tersebut dengan kukuh gitu ya, memiliki integritas. Itu adalah pribadi seorang guru. Sehingga lebih lanjut, pribadi seorang guru ini bisa kita pelajari dalam 4 kompetensi guru ya. Ini kompetensi wajib yang harus dimiliki guru. Jadi yang kalau kita sekarang adalah mahasiswa program pendidikan, program kependidikan, maka 4 kompetensi ini adalah 4 kompetensi yang wajib kita pelajari selama 4 tahun kita kuliah. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Gambaran gitu ya, gambaran 4 kompetensi wajib bagi guru ini sudah termaktub dalam undang-undang yang nanti bisa Anda gali sendiri, browsing sendiri apa saja bentuk atau indikator dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial ini. Tapi gambarannya kurang lebih adalah kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan, kompetensi atau keterampilan guru dalam melakukan pendidikan kepada siswa, dalam mengajarkan, mendidik ya, dalam mendidik siswa, mengajarkan bagaimana berperilaku, bagaimana menjalani hidup gitu ya, nilai-nilai yang harus dikembangkan, kemudian bagaimana melatih seorang peserta didik itu sehingga menjadi manusia yang utuh gitu ya. Itu adalah kompetensi pedagogik, kemampuan membimbing gitu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dalam arti metode apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, kemudian model pembelajaran apa yang tepat untuk membimbing anak didik gitu ya. Ketika guru mengetahui semua itu dan menjalankannya dengan baik, dengan benar, maka itu adalah
guru yang profesional gitu ya. Kemudian kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah bagaimana pribadi seorang guru itu gitu. Yang supel, yang disukai oleh siswanya gitu ya, yang bisa dekat dengan siswanya gitu. Dan kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dimaksudkan bahwa seorang guru itu hendaknya memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan berbagai pihak. Karena yang namanya guru tidak hanya berhubungan dengan muridnya saja, tapi guru itu juga berhubungan dengan rekan kerjanya, rekan selain guru di sekolah, rekan tenaga pendidikan, dengan kepala sekolah, bahkan juga dengan wali murid gitu. Sehingga kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi ini menjadi sebuah kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Jenjang karir guru sudah diatur dalam undang-undang, ada guru pratama, guru muda, guru madya, dan sebagainya. Nah, ini jenjang karir guru biasanya terejawantah dalam jabatan fungsional, yang mana jabatan fungsional ini akan menentukan atau mengatur berbagai hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh guru gitu. Baik, itu tadi tentang guru. Selanjutnya kita akan coba masuk mengenai kepala sekolah. Ini adalah profesi selanjutnya setelah guru. Jadi macam-macam profesi kependidikan itu tadi sudah beberapa kita sebutkan ya. Yang ini kita jabarkan lebih dalam. Yang pertama adalah guru dengan segala kompetensinya. Dan yang kedua adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu intinya adalah seorang guru. Jadi kepala sekolah itu berangkat dari seorang guru yang diberikan tugas untuk memimpin institusi sekolah. Seorang kepala sekolah, seorang guru yang menjadi kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang lebih dari seorang guru gitu ya. Kalau kompetensinya guru itu 4 macam tadi, seorang kepala sekolah harus lebih dari itu. Minimal ada 5 kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yang pertama kompetensi kepribadian karena dia seorang guru, jadi pribadinya juga pribadi seorang guru. Kemudian manajerial, kemampuan memanage, mengelola sebuah institusi pendidikan. Kemudian kompetensi kewirausahaan karena seorang kepala sekolah itu juga harus bertanggung jawab agar sekolah ini laku gitu ya. Sekolah ini bisa mandiri, bisa menghidupi warga sekolahnya gitu ya, maka harus memiliki kompetensi kewirausahaan. Kemudian supervisi. Kompetensi supervisi itu artinya kompetensi yang mampu membimbing, mengawasi, kemudian mengevaluasi kinerja dari warga sekolah gitu ya, karena kepala sekolah ini adalah topnya gitu ya, maka segala hal yang terjadi di sekolah itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus punya kemampuan supervisi memastikan semua bidang di sekolah ini berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Seorang kepala sekolah wajib memiliki kompetensi sosial karena seorang kepala sekolah itu wajahnya sekolah ya. Wajahnya sekolah artinya dia harus bisa membawa nama baik sekolah di tingkat masyarakat dan pemerintah. Ini adalah gambaran tugas dan fungsi kepala sekolah, ada macam-macam gitu ya, sebagai edukator iya, manajer iya, administrator iya, supervisor iya, leader, pemimpin, inovator, dan motivator. Baik, demikian untuk kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk ke pengawas sekolah.